nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Amma ba'd. Yang terhormat Roy Syuriah MWC NU Kecamatan Matraman, Bapak Kiai Syamsuddin. Yang terhormat Ketua MWC NU Kecamatan Matraman yang diwakili oleh Pak Ustadz Kuryadi, Ustadz Turmuji, dan Ustadz Ridwan. Yang terhormat Roy Syuriah PRNU Kelurahan Hutan Kayu Selatan. Yang terhormat Ketua PRNU Kelurahan Hutan Kayu Selatan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua RW yang hadir, para Ketua RT, para anggota PRNU Kelurahan Hutan Kayu Selatan, serta bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga tidak lupa kepada anggota Banom yang hadir dari Banser, selamat datang. Baik, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Ranu untuk dapat memimpin lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Waktu dan tempat ini kami persilahkan. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana berdiri dari bangku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Terima kasih. Undangan Rabini Sepuh, para tamu kehormatan baik dari stakeholder tingkat RT dan RW, teman-teman dari Bansar, juga yang utama kepada Wali Suriah, MW Chairman NU dan KIA Kraman, Ustaz Samsudin, Pak Hadi Joko selaku Ketua Tanfidiyah NU Ranting dan Kayu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sifri wal wafa. Amma ba'd, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man nasrahu wa ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang berjuang di jalannya dalam barisan yang kokoh. Dia bagaikan benteng yang tidak mudah digoyahkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, Allah lebih sukai dibanding dengan mukmin yang lemah. Pada hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka tetap konsisten dalam satu barisan, yaitu barisan nurani, barisan membela kebenaran, barisan yang berharap bergabung dengan barisan-barisan para pendahulu kita yang sudah mengorbankan segala hal untuk negeri ini, untuk organisasi Nahdlatul Ulama ini, dan kita sekarang hari ini berada dalam naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul artinya kebangkitan para ulama. Jadi yang bangkit tidak hanya orang biasa, tapi yang bangkit adalah para ulama. Yang artinya kebangkitan ini didasari dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar mengikuti tren yang ada, tapi betul-betul berdasarkan asas keilmuan yang dipelajari secara dalam. Belakangan ini kita mengamati persoalan yang ada di bumi pertiwi ini dengan segala dinamikanya. Ada beberapa yang kita ambil sebagai sebuah catatan bahwa sebuah gagasan atau cita-cita itu tidak akan pernah mungkin bisa ditegakkan kalau disuarakan secara sporadis, hanya sepihak saja, hanya segelintir orang saja. Gagasan itu akan bisa diterapkan atau didengarkan ketika kita masuk dalam sebuah barisan. Memang resiko kita masuk dalam sebuah barisan itu, kebebasan kita akan dihambat. Kebebasan kita secara personal akan kita kurangi. Tapi konsekuensi yang lebih tinggi dari itu, kita bisa memperoleh apa-apa yang kita cita-citakan itu lebih mungkin dibandingkan ketika kita hanya berdiri sendiri-sendiri saja. Penggalangan massa oleh mahasiswa misalnya, mereka mempunyai kekuatan yang cukup signifikan sehingga mampu menjadi perhatian semua orang dan dibantu dengan elemen-elemen yang ada. Meskipun memang kita melihat bahwa ada tetap pihak-pihak yang tidak mau kenyamanannya diganggu, sehingga mereka membuat pengalihan-pengalihan sehingga akhirnya demonstrasi yang awalnya adalah murni untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hari ini kita anggap akhirnya tercerai-berai. Meskipun memang cita-cita tersebut masih terus diperjuangkan, kita berharap, karena memang yang disuarakannya itu yang paling utama adalah rancangan undang-undang perampasan aset harus disahkan.
Itu sama dengan kaidah dalam usul fiqh, dororah muqaddam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari yang buruk itu lebih utama dibanding kita ingin mencapai sesuatu yang dinilai baik. Apa yang menjadi darul mafasid di Indonesia? Di Indonesia ini meskipun kaya rayanya luar biasa, SDA-nya luar biasa, tapi itu sama saja tidak ada artinya ketika wadah yang kita siapkan itu masih banyak kebocoran-kebocoran. Ini kalau mau kebocoran kayak zaman Prabowo zaman dulu, di Indonesia banyak kebocoran. Itu tidak akan pernah terwujud kita sebesar apapun wadah yang kita punya, sebanyak apapun yang kita isi dalam wadah tersebut. Tapi kalau bolong-bolong atau bocoran-bocoran dalam wadah itu tidak kita perbaiki, kita nggak akan pernah mempunyai wadah yang penuh. Jadi sebenarnya yang disuarakan oleh mahasiswa dan segenap rakyat Indonesia itu murni bagaimana caranya supaya Indonesia ini mempunyai kehormatan. Salah satu kehormatan kita selama ini tercederai karena banyak anak bangsa kita ini yang masih sibuk memperkaya diri mereka. Jadi faktor yang paling utama, sebagaimana banyak yang menyatakan bahwa kalau seandainya salah satu tambang di Indonesia tidak dikorup, kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan anak-anak kita mempunyai tabungan setiap bulan 20 juta. Kalau itu seandainya terjadi, ketika korupsi dan hal-hal yang membuat wadah itu berkurang, itu diperbaiki. Maka kita patut mendukung gerakan mahasiswa untuk supaya rancangan undang-undang perampasan aset pada koruptor itu disahkan. Dan ternyata memang kita ini masih harus mengelus dada. Masih banyak langkah yang harus kita perbaiki. Ternyata tidak semudah itu. Karena Indonesia sudah dikuasai oleh banyak oligarki yang mempunyai harta, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai massa. Sehingga suara kita kalau hanya sekedar seperti ini saja, sedikit saja, kita akan dilibas dengan isu-isu yang memporak-porandakan tujuan dasar kita. Jadi itu sebuah pengantar bahwa kita sekarang ini hadir di tempat ini dalam rangka merapikan kembali barisan. Mungkin tidak semuanya punya. Nah, di sini kami perlu menyampaikan sebagaimana perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, mohon izin sedikit saya Pak, biar gampang saya ini ya. Perkumpulan ini adalah berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga bab 1 keterangan kelihatan. Perkumpulan jamiah ini bernama Nahdlatul Ulama, disingkat NU. Nahdlatul Ulama dijadikan ngomong semua dengan bapak ini. Ya, sini ngomong yang sudah saya tulis juga jadi. Karena apa? Kelamaan kalau baca yang ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman kita nih dari MWCN Matraman. Ini ada Haji Sriyanto yang pakai hijau, ada Haji Imam Ketua RW juga, ada Ustadz Mudi ini mewakili Tanfidia, ada Ustadz Puryadi ini sebenarnya dia Suriah dari Kebon Manggis, dan juga ada Ustadz Ridwan ya, dari Kebon Manggis, ada Pak Edi jadi hadir di sana, serta yang menghormati Bapak Kiai kita nih, Kiai Mustafa Haris Surya PLNU Uktan Kayu Selatan,
Dan 1, 2, 3. Siapa kita? NU, NKRI, Pancasila, Jaya, Ranting UKM.